Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Syadi Jamaksyari. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah kelompok saya buat, yaitu tentang pengaruh teknologi hologram terhadap mutu pembelajaran komponen-komponen elektronik. Sebelumnya mohon maaf, mungkin nanti di video yang selanjutnya agak sedikit gelap karena cahaya ruangannya kalah sama cahaya proyektor. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang pada artikel kami yaitu kesulitan mahasiswa untuk membayangkan komponen elektronika tanpa ada alatnya peraga. Jadi kami sebagai mahasiswa S1 Teknik Elektro pada semester awal mendapatkan mata kuliah pengenalan teknik elektro yang membahas komponen-komponen elektronika. Nah, bagi mereka yang berasal dari lulusan SMA dan MA itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan ilmu keteknikan yang kuat, berbeda dengan mereka yang berasal dari lulusan SMK. Walaupun dosen sudah memberikan ilustrasi di PPT, tapi ilustrasi yang diberikan itu bersifat dua dimensi yang terbatas. Kita tidak bisa mengamati, kita tidak bisa mengotak-atik secara detail. Oh, seperti apa komponennya? Contoh misalkan kita ambil resistor. Kita tahu secara teori resistor itu mendapat menahan arus, bisa dipasang secara seri dan paralel. Tapi dalam prakteknya ternyata tidak sesederhana yang diberikan oleh PPT di kelas. Ternyata butuh keterampilan lagi, karena kalau misalkan salah masang nanti keliru rangkaiannya seperti itu. Nah, materi ini sangat penting, pengenalan teknik elektro. Kalau misalkan si mahasiswa tidak paham di awal, ini kan sebagai ibaratkan sebagai dasar pondasi. Nah, jika untuk mendalami materi yang lebih dalam, nah sedangkan pondasinya belum kuat, nanti akan susah, progresnya akan lama. Kita lanjutkan dengan batasan masalah. Batasan masalahnya itu kita fokus kepada mahasiswa baru yang mengalami kesulitan dalam memahami materi komponen-komponen elektronika, yaitu mereka yang berasal dari lulusan SMA dan MA. Lanjut dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu pertama, apa kelebihan teknologi hologram? Nah, jadi kita di sini hologram memberikan kita apa nantinya? Jadi kita akan mencari kelebihan-kelebihannya, benefit bagi kita. Yang kedua, rumusan masalahnya, efektif nggak penggunaan hologram dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Jadi kita nanti menimbang sisi negatif dan sisi positif dari hologram tersebut. Nah, sekarang tujuan. Yang pertama jelas, itu membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari komponen elektronika. Itu tujuan utama. Nah, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang canggih dan berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus canggih? Sekarang kita berada di era globalisasi, yang mana perkembangan teknologi sangatlah pesat. Jika kita tidak mengikuti perkembangan tersebut, kita bisa terlindas, kita bisa ketinggalan, kita bisa kalah saing. Nah, efeknya nanti kalau kita kalah saing, nanti kita tidak laku, nanti SDM produk kita nggak laku, SDM kita juga nggak laku. Kalau nggak laku gimana ya, nanti akan berdampak pada ekonomi dan lain sebagainya. Itu jadi kita harus mengupgrade lah. Lalu yang pembahasan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu metode penelitian. Kita menggunakan dua metode penelitian, yaitu kajian pustaka dan survei. Kajian pustaka dan survei. Yang pertama, kajian pustaka. Kami mengambil referensi semuanya dari internet. Kenapa? Karena literasi yang membahas tentang hologram itu masih sedikit. Namun tenang saja, kami mengambil informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti dari situs resmi dan Google Scholar. Jadi Google Scholar di sana kan terdapat apa namanya, jurnal tentang hologram. Nah, jurnal itu dihasilkan oleh penelitian ilmuwan yang ahli di bidangnya. Lalu kedua itu survei. Metode survei ini kami gunakan ketika mencari latar belakang, ketika menyusun latar belakang. Jadi kita mewawancari mahasiswa dan juga kita meminta pendapat mereka tentang hologram ini. Mungkin
Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 kajian pustaka dari artikel ilmiah yang telah kelompok kami buat dengan judul Pengaruh Sistem Hologram Terhadap Mutu Pembelajaran Komponen Elektronika. Nah, kajian pustaka yang telah saya cantumkan dalam artikel ilmiah itu meliputi ada pengertian pendidikan, metode pembelajaran, model pembelajaran, terus sistem hologram, dan yang terakhir model pembelajaran dengan metode Azure. Nah, langsung saja kita bahas kajian pustaka itu. Pertama, pengertian pendidikan sendiri dari sumber yang telah saya cantumkan. Rangkuman dari sumber-sumber tersebut yaitu pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik itu meliputi ada kecerdasannya, keterampilan, spiritual keagamaan, pengendalian emosional, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari potensi itu dikembangkan agar bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian dari metode pembelajaran sendiri memiliki maksud arti suatu cara yang ditempuh pendidik untuk meraih atau menggapai tujuan pembelajaran yang telah disusun atau ditetapkan, begitu. Nah, sebagai fasilitator ada model pembelajaran. Model pembelajaran sendiri yaitu sebuah prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran itu sangat banyak. Ada ceramah, diskusi, kooperatif atau kerjasama gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan model pembelajaran sistem hologram. Nah, sistem hologram sendiri itu kita harus kenalan dulu apa itu sistem hologram. Nah, hologram itu adalah produk dari holografi. Nah, hologram terbentuk dari dua cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopis. Terus contoh dari hologram sendiri kita bisa dilihat ada di film Avenger atau Iron Man. Nah, di situ menampilkan objek 3 dimensi, bukan hanya gambar atau foto atau segala macam, tapi dia objek 3D di mana kita bisa memvisualisasikan atau lebih mudah untuk memahaminya gitu. Nah, jika kita gabungkan dalam suatu sistem pembelajaran, ada suatu metode namanya metode Azure. Metode pembelajaran Azure itu ada 6 tahap. Pertama analisis, terus kedua select, pertama analisis, kedua itu state, ketiga select, keempat utilis, kelima respon, dan keenam evaluate. Nah, dari keenam step itu jika dipaparkan, pertama analisis, kita menganalisis karakteristik siswa. Terus kemudian kedua itu state itu menyatakan atau mengungkapkan tujuan pembelajaran yang akan diraih oleh para peserta didik. Kemudian ada select itu memilih model pembelajaran. Itu model pembelajarannya sangat banyak, tapi yang saat ini dipakai adalah dengan metode hologram itu, sistem hologram. Nah, kemudian setelah dipilih, kemudian digunakan. Lalu kita gunakan model pembelajaran yang telah disampaikan, kemudian setelah digunakan, ke tahap selanjutnya ada respons. Bagaimana respon para peserta didik ketika menggunakan model pembelajaran sistem hologram itu. Dan yang terakhir adalah evaluate, mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Jika tidak, apa kendalanya dan segala macam. Intinya bagaimana supaya sistem hologram ini bisa dimaksimalkan secara total supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, nama saya Christian Alon Siregar, kelas L4303
dengan kode NIM 1102192258 ingin menjelaskan tentang analisis saya. Hologram adalah teknologi fotografi yang merekam suatu cahaya kemudian tersebar dari suatu objek dan kemudian mengkajikannya dalam gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi ini dapat diakses secara real time maupun tidak dengan animasi maupun gerak. Teknologi ini sedang dikembangkan untuk membantu proses komunikasi manusia. Jenis hologram terbagi menjadi 3, hologram segel, hologram label, dan hologram 3D. Kelebihan hologram tersendiri adalah komunikasi tanpa batas dan kendala jarak bisa diatasi. Yang kedua, mempermudah media massa khususnya media massa elektronik untuk menyampaikan proses informasi. Cara kerja hologram ini, sistem hologram ini menggunakan holographic laser projection dengan sensor inframerah yang mendukung gerakan multitouch layaknya seperti smartphone kita. Dengan adanya teknologi hologram ini, manusia lebih mudah untuk memahami komponen-komponen elektronika karena sejauh ini manusia atau mahasiswa sulit untuk memahami komponen-komponen elektronika pada layar datar maupun monitor. Yang kedua, efektivitas pada sistem hologram dalam pembelajaran. Media pembelajaran bukan lagi hanya menggunakan tulisan ataupun deretan angka. Terciptalah teknologi 3D ataupun hologram. Hologram ini dapat kita lihat secara 360 derajat dan kita dapat melihatnya atau memutar-mutarkannya tidak dibandingkan menggunakan 3D pada layar datar ataupun monitor. Dalam teknologi ini, hologram ini sangat efisien karena hologram ini bisa menjadi tonggak dari dunia pendidikan pada teknologi untuk mengkombinasikan pendidikan dengan teknologi. Dengan adanya teknologi hologram ini bisa membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genjin Anugrah. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Elektro, jurusan S1 Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 1102192266. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan dari artikel yang telah saya dan teman-teman saya buat. Artikel kami berjudul Pengaruh Hologram Terhadap Mutu Pembelajaran Pengenalan Teknik Elektro atau Komponen Elektronika. Beberapa kesimpulan yang telah kami simpulkan. Yang pertama adalah pendidikan berasal dari kata education dalam bahasa Inggris, dan education sendiri ini berasal dari bahasa Latin yang dimana ada kata yang berarti proses perkembangan dari dalam keluar, dan juga ada kata duko yang berarti yang sedang berkembang. Lalu selanjutnya, hologram adalah terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Hologram bertindak sebagai gudang informasi optik yang dimana informasi tersebut akan kemudian dapat dibentuk menjadi gambar, pemandangan, dan ilustrasi. Ya, poin selanjutnya, pendidikan itu sendiri merupakan sebuah proses belajar mengajar atau penyampaian informasi dari pendidik ke peserta didik. Nah, sedangkan dalam prosesnya sendiri, belajar mengajar ini untuk pendidikan ini terkadang terkendala oleh beberapa kendala, bisa berupa karena alat yang kurang memadai atau dari si peserta didik dan pendidiknya sendiri. Poin terakhir adalah dengan adanya teknologi hologram ini diharapkan mahasiswa akan menjadi lebih mudah dalam memahami komponen elektronika karena beberapa kendala yang ditemui dalam proses pendidikan sendiri di komponen elektronika ini adalah mahasiswa hanya belajar dari gambar, bukan dari apa yang benar-benar seperti 3D atau bahkan asli. Jadi hanya dari gambar 2 dimensi, sehingga peserta didik kurang memahami atau kurang menyentuh terhadap si teknologi tersebut. Sedangkan jika dengan teknologi hologram kita bisa menggunakan teknologi 3D dan lain-lain. Selanjutnya saran, kami menyarankan terhadap pihak pendidik atau pihak pengajar itu sendiri, dengan adanya teknologi hologram ini diharapkan fasilitasnya lebih merata dan juga lebih diawasi lagi dan lebih diketatkan lagi pengawasannya terhadap peserta didiknya. Poin berikutnya, dengan adanya teknologi hologram ini juga harus diimbangi oleh kesiapan mahasiswanya sendiri. Mahasiswa harus lebih bertanggung jawab lagi, lebih bijak lagi dalam penggunaan teknologi hologram tersebut.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.